di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan IPA. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester dalam mata kuliah Pancasila dengan dosen pelaku Rizky Hidayati MS. Seperti yang kita ketahui, bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, di satu sisi kita sebagai remaja merasa diuntungkan dengan adanya media yang bisa menyajikan dan memberikan banyak informasi. Dalam hal ini, teknologi telah menyumbang peran besar dalam pembentukan budaya dan gaya hidup yang akan mempengaruhi moral remaja. Hingga pada titik perkembangan zaman yang membawa kita, para remaja, menuju krisis moral, yakni perilaku sehari-hari yang telah menyimpang seperti tawuran, perundungan, kekerasan, seks bebas, berkata kasar, dan lain sebagainya. Adanya masalah ini secara berangsur telah meluas dan harus segera diselesaikan. Karena hal tersebut, maka di sini kami akan memaparkan mengenai Pancasila sebagai dasar negara dalam tindakan dan perbuatan kehidupan berbangsa. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Nadia Intan Maharani dengan NIM 060410222056 dan rekan saya yang bernama Yunita Ari Susanti dengan NIM 060210222034. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Tak dapat dipungkiri bahwa keberagaman yang ada di Indonesia seperti suku, agama, ras, budaya, dan adat istiadat jarang memicu munculnya konflik yang mengakibatkan perpecahan. Lalu menurut kalian, bagaimana sih mengatasi hal tersebut? Pada tahun 1945, terdapat 3 tokoh pencetus terbentuknya dasar negara, yakni Muhammad Yamin, Supomo, dan juga I.R. Soekarno. Dasar negara ini disebut dengan Pancasila. Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi, Pancasila inilah yang menjadi alat pemersatu bangsa, yang mana tidak menghapus perbedaan yang ada, namun dikemas dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih Pancasila itu. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Sehingga Pancasila adalah 5 dasar negara Indonesia. Pancasila memiliki arti sebagai falsafah negara. Pengertian ini menjadikan suatu dasar nilai norma untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Fungsi Pancasila, selain menjadi pedoman bangsa Indonesia, juga memiliki fungsi yang lain, yakni pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Republik Indonesia. Dan yang kelima, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Pancasila terdiri atas 5 lambang yang memiliki arti berbeda-beda di setiap silanya. Sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki lambang 1 bintang berwarna kuning yang mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Lalu, pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, simbol kedua ini diwakili dengan lambang rantai emas. Jumlah rantainya ada 17 rantai dan tidak terputus. Rantai yang tidak terputus ini memiliki makna generasi penerus yang turun-temurun dan selalu saling berkaitan serta menentukan satu sama lain. Kemudian, pada sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol dari sila ketiga ini adalah pohon beringin, menandai tempat berteduh atau berlindung. Artinya, seluruh rakyat Indonesia bisa berlindung dan berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selanjutnya, pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat ini adalah kepala banteng yang menandakan tenaga rakyat. Selain itu, kepala banteng juga mewakili hewan sosial yang sering berkumpul. Dalam hal ini, sila keempat menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia untuk membawa
seluruh rakyat Indonesia yang bersimbol padi dan kapas, bermakna kemakmuran dan kesejahteraan. Melalui simbol ini, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memakmurkan rakyatnya sebagai landasan. Sementara itu, lambang pada setiap tubuh burung Garuda terdiri dari 17 bulu di sayap yang melambangkan hari kemerdekaan, 8 bulu di ekor yang melambangkan bulan kemerdekaan, 19 bulu di pangkal ekor, dan 45 bulu di leher yang melambangkan tahun kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada 17 Agustus 1945. Burung Garuda mencengkeram sebuah bulungan yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, memiliki arti persatuan dalam keberagaman. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Nah, begitu besar ya peran Pancasila sebagai dasar negara. Tapi, seringkali kita jumpai saat ini kurangnya penerapan Pancasila terhadap perilaku dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kita sebagai pemuda bangsa harus bisa merealisasikan Pancasila dalam segala aspek kehidupan kita. Sebagai refleksi mengenai materi yang telah kita paparkan sebelumnya, yakni Pancasila sebagai dasar negara dalam tindakan dan perbuatan kehidupan berbangsa, kami akan mengajak kalian bermain games, yakni ayo tebak di mana aku. Oke teman-teman, di sini sebelum memulai permainan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini saya membawa 5 lambang yang biasanya terdapat pada burung Garuda, sering kita jumpai di sekolah-sekolah atau instansi pemerintah. Nah, di sini saya memiliki 5 lambang Pancasila. Lambang-lambang ini belum urut tempatnya, yakni ada padi dan kapas, rantai emas, kepala banteng, ada bintang, dan juga ada pohon beringin. Dan di belakang kami ini terdapat tabel Pancasila, yakni nanti kolom sebelah kiri berisi lambang dari sila Pancasila, sedangkan kolom sebelah kanan berisi contoh pengamalan sila Pancasila. Nah, contoh dari pengamalan sila Pancasila nanti kita ambil secara acak di mystery box ini. Mari kita buka. Gambar ini melambangkan pengamalan Pancasila sila ke-5. Yakni membantu korban bencana alam, termasuk ke dalam pengamalan sila ke-2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.